Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MS Club. Di video kali ini kita akan membahas tentang sentence. Kalau yang part of speech atau word classes sudah selesai di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas sentence. Sentence itu kita akan membahas dua part. Yang part pertama kita akan bahas tentang sentence appearances. Yang kedua kita akan bahas tentang sentence types. Di sentence appearances ini atau wujud kalimat, kita akan membahas dua poin penting. Yang pertama adalah verbal sentence atau yang kedua nominal sentence. Verbal sentence itu sering kita sebut juga dengan kalimat verbal atau dalam bahasa Indonesia kalimat verbal begitu. Nah, apa itu verbal sentence? Verbal sentence adalah kalimat yang bermakna aktivitas. Maknanya aktivitas, diingat. Dan aktivitas ini tidak harus selalu yang berwujud. Ada juga yang tidak wujud tapi dia dikategorikan aktivitas. Contoh yang berwujud itu kayak makan, minum, tidur, itu berwujud. Sedangkan yang namanya aktivitas yang tidak berwujud tapi masuk dalam kategori aktivitas itu kayak menyukai, mengagumi, kemudian membutuhkan, itu kategori yang non-activity. Nah, verbal sentence kalimatnya bermakna aktivitas. Polanya bagaimana? Polanya dia menggunakan subject dan verb. Verb yang kali ini digunakan adalah ordinary verb. Di video sebelumnya, ordinary verb sudah dijelaskan. Bagi yang belum tahu apa itu ordinary verb, bisa dicek di video sebelumnya. Nah, jadi kita lanjutkan subject sama verb ordinary. Di sini biasanya banyak orang yang menambahkan objek. Tapi kalau menurut saya, tidak semua kalimat itu butuh objek. Karena tertentu saja yang butuh objek. Nanti kita akan buat contoh kalimat yang ada subjeknya, ada juga yang tidak. Kita lanjut ke polanya seperti itu, subjek sama verb. Kita lanjutkan ke contohnya. Kita akan buat subjek I provide food. Di sini subjeknya siapa? I subjek. Berarti di sini perannya sebagai subjek. Provide sebagai verb. Di subjek, ini verb. Food sebagai objek, betul. Berarti I provide foods, ini kalimat verbal. Provide, menyediakan. Saya menyediakan banyak makanan. She has called him. She has called him. Di sini ada subjeknya she, ada has called. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di sini ada kata has. Has ini verb, tapi dia auxiliary verb, begitu. Loh, katanya tadi harus ada ordinary verbnya. Tidak masalah dalam sebuah kalimat ada satu auxiliary, ada satu ordinary, it's okay. Yang terpenting ketika dalam sebuah kalimat itu ada ordinary verbnya, maka kalimat tersebut kita sebut dengan verbal sentence. Jadi subject sama verb yang ordinary, kemudian ada objeknya, verbal sentence. Anton, nah bahasa Inggris Anton. Kebanyakan seperti itu, jangan Anton, Jawa ya. Anton is draining the tub. Anton is draining the tub. Sama seperti contoh yang kedua, dalam kalimat yang ketiga ini ada auxiliary-nya. Nah, di sini ada auxiliary-nya, cuman setelah is ada kata draining, verb. Draining itu masuk dalam kategori verbal, ya, verbal sentence. Artinya dia ordinary verb. Di sini kita pakai subject. Anton, subject, auxiliary, verb. Apakah tidak masalah verbnya itu tidak harus pakai verb 1? Tidak masalah. Kalian boleh pakainya verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, verb ing boleh. So it means that you can use the simple form verb, you can use past form, you can use past participle, present participle. It's okay. Nah, di sini the tub, kembali lagi ada kata the tub berfungsi sebagai objek. Ada subject, ada verb, ada objek. Di sini mulai dari I, she, dan Anton dia perannya sebagai subjek. Kemudian yang provide, nah ada kata provide, ada kata called, ada kata training, dia berperan sebagai verb. Ini ordinary verb. Subject ordinary verb sama dengan verbal sentence. Kalau ada objek, nah ketika dalam sebuah kalimat ada objek, berarti kata-kata provide, kata-kata call, kata-kata drain, dia masuk dalam kategori transitif. Ini hanya istilah saja.
Intinya transitif atau transitive dia adalah suatu kata kerja yang membutuhkan objek. Kita sebutnya dengan transitive. Nah, ini transitive verb. Karena dia butuh objek. Ketika ini nggak ada, I provide saja nggak boleh. She called nggak bisa, Anton is trained nggak bisa. Kalau belum bisa nanti maknanya akan berubah. Ya, seperti itu. Contoh-contoh selanjutnya. You swim in the pool. Di sini ada subjeknya you. Kata kerja ordinary-nya swim. Berarti di sini berperan sebagai ordinary verb. You swim in the pool. Apakah in the pool itu suatu objek? Bukan. Jawabannya adalah adverb. Jadi objek itu tidak mungkin ada in, at, on, under, of dan sebagainya. Tidak mungkin objek seperti itu. Pasti mereka langsung berupa kata benda atau berupa noun phrase atau berupa noun clause seperti itu. Nah, bagaimana kalau seumpama adverb ini dihilangkan? You swim, titik. Bisa dimengerti? Bisa. Sama kayak kalimatnya you go, I run, sama seperti itu. Kalimat yang kedua, they are sleeping. Nah, di sini subjeknya they. Are ini adalah auxiliary verb. Ini sama contoh yang atas tadi sama. Are ini adalah auxiliary verb, sedangkan sleeping adalah ordinary verb. Subject ordinary verb sama dengan verbal sentence. Nah, kalimat they are sleeping sudah bisa dimengerti. Berarti sleeping ini apakah butuh objek? Tidak usah objek. Ketika dikasih objek malah tidak bisa dipahami. Seperti itu. Jadi kalau tadi yang namanya ordinary verb itu ada yang butuh objek namanya transitive, sedangkan kata kayak swim kemudian kata sleep yang mana mereka tidak membutuhkan objek namanya adalah intransitive verb. Nah, berarti kalau tadi yang butuh objek namanya transitive, yang tidak butuh objek namanya intransitive. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ada lagi namanya nominal sentence. Kalau tadi verbal sentence adalah kalimat yang bermakna aktivitas, kalau nominal sentence kalimat yang tidak bermakna aktivitas. Berarti kayak tidak ada kata-kata makan, minum, tidur, pergi dan sebagainya dalam bahasa Indonesia. Nah, polanya berbeda. Kalau tadi polanya subjek sama verb, kali ini polanya subjek sama verb bukan yang ordinary melainkan auxiliary. Kalau ada subjek sama verb yang verbnya berupa auxiliary, kok dia pakai complement, berarti dia sebutnya dengan nominal atau nominal sentence. Contoh, he is titik. Bisa dipahami? Tidak. Maka dia butuh pelengkap. He is smart. Smart ini berupa adjective. Kenapa kok begitu? Karena yang berupa complement atau isi dari complement itu bisa berupa 3 hal. Ada adjective, ada noun, ada adverb. Berarti he is smart. Smart melengkapi siapa? He complement. Kalimat yang kedua, we were students. Kita dulu adalah murid atau kita dulu murid. Students ini berupa noun. Dia juga complement karena kalau we were saja, we were titik tidak bisa dipahami. Berarti we were students. Yang students siapa? We. Kalimat yang ketiga, they will be here soon. Di sini ada double auxiliary, it's okay. Will sama be. Nah, tapi di sini yang berperan sebagai verbnya adalah is, adalah were, adalah be. Ini kan berperan sebagai verb yang utama sebenarnya seperti itu. Wujudnya aja yang auxiliary, tapi perannya sebagai verb. Karena tidak ada kalimat tanpa verb gitu pada dasarnya. Kembali lagi ada kata here. Yang here siapa? Yang here adalah they. Berarti kalimat ini kita sebutnya dengan nominal, ya. Karena apa? Karena mereka tidak bermakna aktivitas. Contoh kalau kita terjemahkan, dia cerdas. Kegiatannya mana? Nah, kita dulu adalah murid. Tidak ada kegiatan. They will be here soon. Ada kegiatannya? Tidak ada. Nah, jadi jelas ya, yang namanya verbal sentence itu adalah kalimat yang bermakna aktivitas. Jadi jangan yang gini, jangan diterjemahkan kayak verbal sentence adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Ini kurang tepat.
Lebih tepat kalau verbal sentence adalah kalimat yang bermakna aktivitas, karena pada dasarnya semua kalimat it has their own verb. It's impossible you will find a sentence without a verb. That's impossible. Jadi verbal sentence adalah kalimat yang bermakna aktivitas. Subjek polanya subject verb ordinary. Objek itu sifatnya optional. Sedangkan yang kedua adalah nominal sentence, adalah kalimat yang tidak bermakna aktivitas. Polanya subject verb yang berupa auxiliary kemudian ditambahkan complement. Seperti itu. Oke? Gitu saja untuk video hari ini. Thanks for watching. If you have questions, don't forget to write it down below. And if you want to follow or you want to know about more videos, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And the last saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.